Shalom teman-teman, jangan lupa ya ikut acara Natal Anak tanggal 16 Desember 2023 di gedung gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 19 November 2023 yang saat ini adalah Bulan Budaya GKJW. Ada beberapa pengumuman, yaitu 1. Ibadah syukur HUT ke-92 GKJW diberitahukan kepada seluruh warga Jemaat Malang bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 pukul 18.00 WIB di gereja akan diadakan ibadah syukur HUT ke-92 GKJW. Untuk itu mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat dalam ibadah tersebut. 2. Basar buku rohani diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Malang bahwa hari ini Minggu 19 November 2023 atau setelah ibadah pagi, Perkantas Malang akan mengadakan basar buku rohani di Joglo. Mohon partisipasi warga jemaat. 3. Pokja katekisasi. Pelaksanaan CD 2023 dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 7 pagi. 4. Dari KPK Jemaat Malang, sehubungan dengan Hari Kesehatan Nasional 2023, Pokja Gakes mengadakan pemeriksaan laboratorium sederhana untuk warga jemaat secara gratis meliputi kadar gula darah dan asam urat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 8.30 sampai dengan 11.00 di ruang Gakes GKJW Jemaat Malang. Yang kelima, mohon maaf untuk warga jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini terganggu karena ada perbaikan di Joglo. Terima kasih. Dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Ibu Vikar Tri Rahayu Esvil. Kita akan bersama-sama masuk pada panggilan ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 baitnya yang kedua. Kristus
Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memulai peribadatan kita pada saat ini dan kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Amin. Umat disilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini seperti yang disiapkan oleh Majelis Agung GKJW, yaitu budaya sebagai jalan pewartaan kerajaan Allah secara kontekstual. Setiap manusia memiliki budaya, pun kita sekalian memiliki budaya. Dan apa yang kita lakukan adalah hasil dari setiap yang kita lakukan di dalam interaksi kita bersama-sama dengan orang lain. Budaya menjadi jalan bagi kita sekalian untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Budaya tidak berarti menjauhkan kita dari Allah, melainkan budaya kita gunakan untuk mewartakan cinta kasih-Nya bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sambut tema ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 277, bait 1 dan 2. Tuhanku segera akan kembali. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Firman ini sudah sering kali kita dengarkan, sudah sering kali kita baca, dan juga sudah sering kali kita gumuli. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan keseharian kita sekalian masih belum sempurna melakukannya.
kita masih melenceng dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita masih sering melakukan apa yang kita kehendaki. Kita masih sering mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita menyimpan dendam pada orang yang membuat kita sakit hati. Kita masih menyimpan kemarahan kita kepada orang lain, bahkan kemarahan kepada Tuhan. Mari bersama kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Inilah setiap kami ya Tuhan, manusia yang rentan dan lemah, manusia yang sering kali mendengar, tetapi juga sering kali lupa akan apa yang kami dengar. Kami menyadari keberadaan diri kami yang tidak pernah lepas dari dosa dan pelanggaran. Kami menyadari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, tetapi kami pun juga menyadari bahwa kami masih belum dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sempurna. Oleh sebab itu saat ini, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, tidak membawa setiap kebaikan kami, melainkan dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan setiap kami, melayakkan kami, dan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Allah yang senantiasa menyala seperti lilin, yang memberikan terang dan kehangatan cinta kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan rendah hati mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, diberitakan berita anugerah yang demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tertulis di dalam Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9, menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bila kurenung dosaku, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jumat 37 bait 1 dan 2. Yang
Silakan untuk duduk. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan serta membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca yang nanti akan diambil dari Sefanya pasal 1 ayat 7 disambung ayat 12 sampai 18, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami bersyukur atas karya yang nyata dalam kehidupan kami yang begitu indah. Engkau berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun peribadatan ini. Sebentar kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengimani firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya berkenan menerangi mata hati, jiwa, dan batin kami, agar kami sungguh hanya mendengar suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 50A ayat nomor 1. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bacaan pertama diambil dari Sefanya pasal 1 ayat 7 disambung ayat 12 sampai 18 yang demikian firman-Nya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah mengkuduskan para undangannya. Ayat 12. Pada hari itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah mereka, tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak ataupun emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi.
Demikian firman Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat berteduh turun-temurun. Ajar menghitung hari-hari kami hingga beroleh hati bijaksana. Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat berteduh turun-temurun. Ajar menghitung hari-hari kami hingga beroleh hati bijaksana. Sebelum gunung dilahirkan, bumi dunia diperanakan, dari dan sampai selama-lamanya. Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat berteduh turun-temurun. Ajar menghitung hari-hari kami hingga beroleh hati bijaksana. Kau kembalikan manusia jadi debu,
habiskan tahun seperti keluh, kebanggaan hidup, kesukaran dan derita, sabar lalu lekas kami melayang cepat. Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat berteduh turun-temurun. Ajar menghitung hari-hari kami, hingga beroleh hati bijaksana. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan 11. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta."
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepadanya kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam peribadatan Minggu pada hari ini. Saya akan mengawali khotbah saya dengan mengajak kita semuanya bernostalgia di masa sekolah Minggu. Dan kebetulan di sini juga ada anak-anak kita dari SDN Bareng 3 yang nanti akan mempersembahkan pujian. Halo adik-adik. Tahu lagu Mata Tuhan Melihat ya? Tahu? Mata Tuhan Melihat. Tahu ya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah ingat. Kok ragu-ragu, Tuhannya nggak melihat ya? Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang buruk, buat yang jahat, begitu. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Karena ingat, Tuhan melihat. Nah, Tuhan ini seperti pacar posesif gitu ya. Mana-mana dilihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini, lagu anak-anak, lagu sekolah minggu, yang nampaknya kalimatnya sederhana. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Lalu diulangi lagi, ingat Tuhan melihat. Sepertinya kata-katanya ya begitu-begitu saja, sederhana, gampang diingat. Kalau lagu anak-anak pasti seperti itu. Dan kadang kalau kita menyanyikan itu kok rasanya kok gak pantas, sudah tua nyanyi lagu anak-anak begitu. Tetapi ada sesuatu hal yang tersembunyi di dalam lagu itu. Kita memahaminya mungkin hanya sekilas. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita tahu itu semua.
Tuhan melihat apapun yang kita lakukan, baik ketika kita berbuat baik maupun kita berbuat yang tidak baik. Bahkan perbuatan yang belum kita lakukan, yang masih di dalam pikiran kita, yang masih ada di dalam hati kita, Tuhan pun juga melihat. Lagu ini mengingatkan kita sekalian bahwa sejatinya Tuhan yang kita sembah itu selalu berada di samping kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengiring langkah kita di sepanjang kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak sadar kalau Tuhan itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, bahkan di dekat kita, bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya niat yang jahat, ketika kita punya pikiran yang jahat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat itu, memperingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah Tuhan. Tuhan yang kita sembah ada bersama-sama dengan kita. Lalu lagu itu juga mengingatkan kita akan setiap hidup dan kehidupan kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagu ini juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu waspada karena kita ini manusia. Manusia yang bisa berubah. Yang awalnya baik bisa berubah jadi jahat. Begitu juga sebaliknya, yang jahat bisa berubah jadi baik. Yang sebelumnya tidak setia berubah menjadi setia. Begitu juga dengan sebaliknya, yang tidak bisa meninggalkan Tuhan, bisa saja meninggalkan Tuhan. Lagu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita perlu waspada dan selalu mengingat bahwa Tuhan melihat. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Tuhan melihat segalanya. Tuhan memperingatkan kita, meskipun terkadang kita tidak sadar kalau diingatkan. Ngeyel pokoknya. Aku pengennya tuh permen Tuhan. Gak mau yang lain. Padahal permen itu berbahaya untuk kita. Siapapun yang mengingatkannya akan dilawan. Siapapun yang akan mengingatkannya dicelatu, diseneni, disatru, gak diharu-harui. Padahal Tuhan ada di sana. Tuhan melihat apa yang baik untuk kita. Tuhan mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang baik. Bukan suatu kecelakaan. Melalui lagu ini kita diingatkan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Lalu kita juga diingatkan bahwa kita ini manusia yang bisa melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kita perlu untuk waspada dan selalu sadar. Loh, saya kan tidak pingsan, berarti kan saya sadar. Apakah betul kalau orang yang tidak pingsan itu adalah orang yang sadar? Jangan-jangan kita sedang terlena pada kenyataan kehidupan kita. Hidupnya sudah baik, hidupnya sudah enak, lalu lupa daratan. Sama seperti orang Yehuda yang diingatkan oleh Nabi Zefanya. Namanya Nabi, ya pekerjaannya mengingatkan. Apa yang salah diingatkan, supaya kembali kepada jalan yang benar. Nabi Zefanya mengingatkan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka sudah menyembah Allah-Allah yang lain. Dan dengan peringatan yang keras, Nabi Zefanya mengatakan bahwa hari-hari Tuhan sudah dekat. Hari penghakiman Tuhan sudah dekat. Dan gambaran akan hari Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu hal yang buruk. Hal yang menyakitkan. Tuhan tidak akan meluputkan setiap orang yang berbuat salah.
Tuhan meneliti satu persatu dan tidak akan meninggalkan yang berbuat jahat. Tapi di samping itu, Tuhan mengasihi mereka yang sungguh bertekun kepada Tuhan. Nabi Zefanya mengingatkan kepada orang-orang Yehuda dan kepada kita sekalian pada saat ini, bahwa kita perlu untuk senantiasa waspada dan sadar akan keberadaan kita sebagai manusia. Manusia yang senantiasa membutuhkan Tuhan. Manusia yang senantiasa harus hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nabi Zefanya memberitakan tentang bagaimana Tuhan akan segera tiba. Dan kedatangannya tidak pernah kita tahu. Jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa, dalam keadaan yang seperti apa, karena kedatangannya begitu tiba-tiba. Karena sesuatu yang tiba-tiba. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Menjadi pengingat kepada kita semua bahwa kita perlu untuk senantiasa waspada pada diri kita sendiri. Dan mulai bertanya, sudahkah saya sadar sepenuhnya bahwa saya adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah saya sadar akan tanggung jawab saya sebagai pengikut Tuhan? Apakah saya hanya orang Kristen atau saya adalah pengikut Kristus? Sak bejo-bejone wong isih bejo wong kang waspada lan eling. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh kita akhiri, bersama kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Hai Musafir mau kemana kau arahkan langkahmu. Hitung Jemaat 269 bait 1 dan 2. Dan berjalan tak lesu.
saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SDN Bareng 3 dengan judul pujian Sentuh Hatiku. Disilakan kepada anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kami puji Tuhan boleh bisa melayani di GKJ Jemaat Malang dengan anugerah kasih Tuhan. Ingin memperkenalkan anak didik saya dan ini guru agama Katolik di SDN Bareng 3. Jadi kami mengajak untuk anak-anak ini berani ya memuji Tuhan, melayani Tuhan tidak hanya di sekolah tetapi juga di gereja. Nah, ini sebenarnya murid kami ada 15 orang, tetapi yang bisa ada di tempat ini hanya 8 orang. Jadi untuk mengawali peribadahan untuk mengisi persembahan pujian, Tuhan melihat tadi ya Mbak Fikar menyampaikan, Tuhan melihat hati mereka ingin mempersembahkan pujian. Perkenankan kami juga, saya mengajar di SD Bareng 3, mungkin sudah tidak asing wajahnya. Saya dianggap guru muda dan ini guru senior ketika di Bareng 3. Jadi monggo jika kami boleh diperkenankan untuk menyanyi lagi di minggu-minggu berikutnya, kami sangat senang. Jadi terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan. Oke, langsung monggo. Pemalu ini Pak. Ya. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kenapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Terima kasih Bapak Ibu, demikian persembahan pujian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih adik-adik SDN Bareng 3 sudah dengan berani untuk melayani Tuhan di dalam persembahan pujian. Kiranya Tuhan sungguh menyentuh hati setiap kita dan diubahkan seperti pujian yang sudah disampaikan. Amin. Bersama kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita yang akan dipimpin oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat kami persilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur dan bersukacita, karena Tuhan memperbolehkan setiap kami untuk datang dan hadir di tempat ini, untuk melaksanakan peribadatan hari Minggu pada saat ini. Kami pun bersyukur karena Tuhan telah berfirman kepada setiap kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memberikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan senantiasa hidup tekun akan firman Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah sukacita yang kami alami pada saat ini, kami bersyukur atas persekutuan yang Tuhan bangun di tengah-tengah kami. Kami mau menyerahkan persekutuan kami di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan mengetahui setiap perjalanan yang telah ditempuh dan tujuan-tujuan yang akan kami tempuh. Kami mohon Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa memberkati persekutuan kami, sehingga persekutuan ini menjadi tempat di mana iman kami bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah baik, serta berdampak bagi lingkungan kami. Di tengah-tengah persekutuan kami juga melakukan pelayanan-pelayanan. Kami mohon Tuhan juga senantiasa menyertai setiap pelayanan kami, memberkati pelayanan kami, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh menjadi berkat Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Dan di tengah-tengah pelayanan kami, sebagai GKJW, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, perwujudan kehadiran Tuhan yang hadir dalam Yayasan Kesehatan GKJW. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap kami. Biarlah Yayasan Kesehatan ini menjadi sarana berkat Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Dan melalui Yayasan Kesehatan GKJW ini, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pergumulan yang dialami oleh Yayasan Kesehatan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan, Tuhan sendiri yang mencukupkan, dan Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga Yayasan Kesehatan kami menjadi yayasan yang lestari, yang senantiasa menjadi sarana berkat Tuhan dimanapun berada. Sekolah kami, Yayasan Pendidikan YBPK, kiranya Tuhan juga menyertai,
Tuhan memberkati kehidupan YBBK dimanapun berada. Biarlah melalui YBBK, cinta kasih Tuhan dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan semakin banyak anak mendapatkan pendidikan yang baik. Dan semakin nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan pada saat ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai mereka, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga di dalam menjalani setiap proses penyembuhan dan pemulihan, senantiasa mereka hanya berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Kami pun juga teringat akan orang tua kami yang sudah memasuki masa adioswo. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan usia yang sungguh luar biasa ini. Tapi kami mohon Tuhan senantiasa menyertai para orang tua kami ini. Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun hidup dan kehidupannya. Sehingga para orang tua kami sungguh-sungguh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan menjadi teladan iman yang baik bagi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang dalam proses pendidikan di semua jenjang. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memberkati, biarlah apa yang dilalui dan dialami oleh anak-anak kami di dalam bangku pendidikan senantiasa dialami dan dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Setiap cita-cita dan harapannya kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menata hidup dan kehidupan setiap kami, terkhususnya anak-anak kami. Tuhan, pada saat ini juga kami akan menyambut masa raya Natal. Kami telah merencanakan banyak hal di dalam kegiatan Natal. Kiranya Tuhan memberkati setiap panitia-panitia yang telah terbentuk, setiap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di sana, memberkati dan menuntun setiap kami. Biarlah kami dapat melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan ini dengan senantiasa berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Tuhan, setiap pribadi kami, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, pun juga sebagai persekutuan, kami senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan dan percobaan hidup. Kami mohon Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menguatkan setiap kami, dan memampukan kami untuk menjalani setiap proses kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa hanya berlindung kepada kuasa tangan Tuhan, sehingga kami semua dapat menghadapi setiap tantangan dan cobaan hidup. Kehidupan kami ya Tuhan, sepenuhnya dan seutuhnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami. Inilah setiap doa kami Tuhan. Inilah setiap harapan dan cita-cita kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bersama-sama mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Berkat dan kemurahannya senantiasa mengalir di sepanjang hidup kita. Ia selalu memelihara umat ciptaannya, karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur yang kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita, sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait 1 sampai dengan selesainya persembahan. Ooh.
kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud rasa syukur kami, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat yang sudah kami terima daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar nantinya persembahan ini boleh bermanfaat untuk kegiatan pelayanan di gereja kami, juga di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Demikian doa, syukur kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di tempat ini telah usai. Tetapi ibadah kita yang sejati akan segera kita mulai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengingat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita senantiasa diberikan kesempatan untuk senantiasa berjuang menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Apalah arti ibadahmu? Menghantarkan kita untuk kembali pada ibadah kita yang sejati. PKJ 264, baitnya yang kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Inilah tugas pelayanan juga persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.